Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita ketemu kembali, meskipun sama-sama di sekolah yang sama, tapi kita ada di dalam meeting, ya. Semoga tidak mengurangi sosialisasi kita, ya. Ini sudah 11 orang yang hadir di dalam meeting. Mudah-mudahan teman-teman guru yang lain bisa segera menyusul. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mungkin kita bisa awali dulu dengan berdoa, ya. Ya, mungkin saya nanti contohkan kegiatan aktivitas ini, mungkin nanti bisa di copy untuk aktivitas berikutnya. Oke, jadi usahakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan sebagai tabungan investasi buat kita ke depan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Oke. Sudah tadi malam tidurnya gimana? Nyenyak atau kepikiran tugas-tugas? Nyenyak sekali. Siap Bu Elvi. Berarti Bu Elvi udah lancar ya untuk kegiatan LMS yang kemarin. Baik, Bapak Ibu sekalian, di hari ini sesuai jadwal rundown IHT yang sudah disampaikan oleh Bu Fitra sebelumnya, di hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, untuk kegiatan sinkronusnya kita akan membahas tentang penguatan penggunaan platform pembelajaran yang nantinya kita gunakan di kegiatan IHT ini selama 8 hari ke depan. Kemarin Bapak Ibu sudah melakukan sedikit latihan seperti itu ya, aktivitas-aktivitas di LMS. Nah, aktivitas yang Bapak Ibu lakukan kemarin itu nantinya Bapak Ibu akan lakukan juga ya di kegiatan hari kedua dan sampai hari ke-8. Ya, kalau kemarin kan cuma latihan ya. Mungkin kalau besok ini yang materi-materi aslinya, mungkin nanti untuk tugas-tugasnya bisa disesuaikan dengan materi-materi yang ada di sana. Nanti jangan sampai kayak anak-anak kemarin itu ya, ngirim tugas tapi isinya kosong. ya gerak-gerak ya mungkin lah gitu ya. Atau atau ngirim tugas nanti materinya beda gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nanti mungkin bisa diproses lagi, baik itu tugas pribadi maupun tugas-tugas kelompoknya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pada pagi hari ini kita akan menyampaikan soal teknis ya. Nanti saya sebagai perwakilan dari tim ICT itu dibantu ada Pak Akbar sama ada Pak Bas ya. Jadi nanti jika Bapak Ibu kesulitan itu ya mungkin bisa ditanyakan ke Pak Bas juga Pak Akbar ya, atau ada Bapak Ibu guru KP, komite komite penggerak ya, komite pembelajaran ya, maaf, komite pembelajaran ada
Bapak Ibu guru KP, ada Bu Untari, Bu Agnes, Bu Rizkika, Pak David, Bu Puji, Bu Lutfia, Pak Bas, sama Bu Anis. Beliau ini mungkin udah pengalaman juga ya tentang aktivitas-aktivitas yang ada di LMS. Jadi nanti mungkin bisa sharing ke guru-guru KP juga yang tergabung dalam kelompoknya Bapak Ibu ya, kelompok MIPA, IPS, dan Bahasa. Harapannya nanti di kegiatan IHT ini mungkin meskipun IHT ya, kita guru sejawat gitu ya, teman guru sejawat belajar dengan teman sejawat ya, mungkin Bapak Ibu harapannya nanti bisa aktif. Terus ya kita fleksibel aja ya, mungkin Bapak Ibu punya kesibukan yang lain ya, masih punya kesibukan yang lain juga ya, kita fleksibel aja, nanti disesuaikan dengan kesibukan Bapak Ibu sekalian. Dan juga nanti silahkan Bapak Ibu lewat materi-materi yang disampaikan lewat LMS ini, kita sama-sama berproses gitu ya, ngikuti step by step gitu, materi-materi pelatihan yang sudah disediakan di platform belajar LMS yang sudah disediakan. Harapannya nanti bisa membawa manfaat buat kita sebagai guru ya, dan juga buat anak-anak didik kita. Oke, itu mungkin sekedar intro saja ya, mungkin pengalaman saya share pengalaman aja ya, mungkin pengalaman guru-guru KP ya, ada Bu Untari, kemudian yang sedang berlangsung ini mungkin ada Bu Agnes sama Pak David dan Bu Anis ya. Mungkin kegiatan beliau ya, aslinya yang diklat dari sana, mungkin kalau saya lihat di, ya maaf ya, saya kepo juga ya, saya lihat di statusnya itu pada mungkin butuh asupan apa begitu ya, mungkin ya benar-benar waktu itu terasa penting sekali gitu ya, penting sekali untuk menyelesaikan materi-materi yang ada di LMS-nya. Nanti Bapak Ibu sekalian silahkan, nggak mungkin lah kita mau menyusahkan Bapak Ibu sekalian di IHT ini. Bapak Ibu sekalian nanti bisa sharing juga dengan guru-guru KP, jadi insya Allah jalannya itu udah mudah gitu ya. Ibaratnya guru-guru KP di sini itu yang buat jatah, istilahnya yang pengalaman pertamanya, kemudian sudah tahu jalannya seperti apa. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu guru peserta IHT ini bisa sharing ya, karena sudah ada yang pengalaman gitu ya, bisa sharing dengan guru-guru KP di kelompoknya masing-masing ya. Ibaratnya kayak slogannya PSMA gitu ya, maju bersama, hebat semua gitu ya, kita mungkin hebat sendiri-sendiri. Oke, itu mungkin sekedar intro saja ya Bapak Ibu ya, biar kita punya gambaran jelas tentang apa yang kita pelajari di IHT ini ya. Kita ikuti step by step, tidak langsung bypass gitu ya. Untuk kegiatan hari ini kita akan belajar ada 3 agenda. Yang pertama adalah lingkungan belajar LMS, kemudian yang kedua adalah aktivitas asinkronus di LMS, dan terakhir aktivitas sinkronus di LMS. Nanti mungkin ini kita bisa sharing-sharing ya Bapak Ibu tentang pengalamannya Bapak Ibu di aktivitas simulasi yang kemarin. Ya, apa itu LMS? Mungkin Bapak Ibu sudah kemarin sudah membaca juga tentang apa itu LMS ya, di materi-materi yang sudah disediakan juga. Jadi LMS ini ibaratnya sebagai
tools ya, tools untuk kita bergerak cepat gitu ya. Apalagi ini musim pandemi yang tidak diperkirakan sebelumnya 2020 ya, semua aktivitas langsung berubah total. Sebelumnya itu harus offline, berubah total jadi online. Kegiatan-kegiatan remote ya, kerja dari rumah itu bukan hal yang aneh lagi ya, tapi sudah jadi hal biasa ya. Seminar-seminar diadakan secara online sudah jadi hal biasa. Nah, di sini juga LMS ini adalah tools ya, tools untuk kegiatan pelatihan, di mana perangkat lunak yang digunakan untuk pembelajaran online, dokumentasi, administrasi, pelacakan pelaporan, kemudian pengelolaan kelas, juga program pembelajaran elektronik serta manajemen konten dari pelatihan. Nah, di mana gunanya LMS ini itu dipusatkan untuk penyampaian konten materi pembelajaran secara online seperti itu ya. Mungkin kalau secara offline ya bisa kita sodorkan catatan, kemudian buku yang mungkin dari lewat LMS ini dari trainer atau pengajarnya bisa menyampaikan konten secara langsung secara online. Pelatihan jarak jauh berbasis web biasanya disampaikan melalui LMS yang memiliki jangkauan luas yang telah menjadi bagian dari lingkungan pengajaran dan pembelajaran secara online. Ya, saya yakin Bapak Ibu ya, mungkin kayak Pak Akbar gitu ya. Ya, biasanya sekolah kita kuliah gitu ya, kuliah itu harus tatap muka. Tapi ternyata UT itu sudah mulai duluan ya, sekolahnya online semua. Yang Pak Akbar sudah pengalaman gitu ya, bagaimana kuliah secara online setiap harinya, baik itu. Nah, untuk model pembelajaran kita selama pembelajaran daring ini, selama kegiatan IHT ini maksudnya, jadi nanti model pembelajaran itu adalah flip ya, flip classroom. Ya mungkin Bapak Ibu udah tahu lah ya, artinya sudah pengalaman banget gitu ya tentang model-model pembelajaran yang ada ya. Di sini di kegiatan IHT ini kita gunakan model pembelajaran flip. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengeksplor dulu gitu ya, nyari-nyari dulu, terus besoknya baru dibahas gitu. Jadi model pembelajaran seperti itu. Jadi kemarin Bapak itu pusing-pusing dulu gitu ya, pusing-pusing dulu, explore dulu, cari sana sini, tanya sana sini. Nah, besoknya baru dikuatkan gitu, dielaborasi sama trainer yang ada. Nah, di sini jadi di sini saya materinya bahas yang kemarin sebenarnya gitu ya. Nah, ini adalah model pembelajaran flip classroom. Untuk kegiatannya untuk di kegiatan sinkronus ya, sinkronus ini yang online, yang kita ketemu meeting ini, nanti kemarin Bapak Ibu sudah ini ya, buat kesepakatan kelas ya, sudah atau belum ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang bikin piket sudah atau belum? Kemarin yang upload Mbak Ayu, cuman nggak bisa dibuka. Itu pun acak Mbak Ayu bikinnya kemarin. Mbak Ayu sudah bikin ya? Benar sekali Pak Wahyu. Oh ya, Mbak Ayu mungkin nanti bisa di-share gitu ya, bisa di-share di sini. Ya mungkin nanti kita biar ditampilkan aja. Biar nggak tegang gitu, kita pakai ice breaking gitu. Ya siapa tahu Pak Wahyu mau kasih ice breaking. Ya, oke. Kemudian di sinkronus juga ada refleksi, ya, ada refleksi dan penyampaian materi. Penyampaian materi ini nanti ya kita diskusi tentang pemahaman Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu dapatkan.
kemudian mungkin nanti ada presentasi tugas kelompok. Ya, kebetulan kemarin kan nggak ada tugas kelompok ya, Bapak Ibu ya. Jadi aman lah ya, hari ini tidak ada presentasi tugas kelompok. Nah, mungkin kalau besok nggak tahu ya ada atau tidak. Nanti dilihat kegiatan asinkronus yang hari ini, kalau ada tugas kelompoknya berarti besok wajib presentasi. Tuh. Oke, kemudian tanya jawab materi, alur belajar harian, dan diskusi capaian pembelajaran hari ini. Nah, untuk hari ini kita materinya tadi yang di awal ya, ada 3 poin, yaitu tentang learning management system. Terus untuk kegiatan asinkronusnya, di sana nanti ada materi kunci, ya harapannya Bapak Ibu nanti bisa membaca materi ya, bisa membaca materi yang sudah disiapkan di LMS, sehingga ketika menjawab kuis ataupun pertanyaan-pertanyaan itu bisa terarah gitu ya, bisa terarah, dan harapannya kita bisa step by step memahami ya garis besar tentang PSP ini ya, program sekolah penggerak. Terus ada kuis pertanyaan reflektif, jadi reflektif kayak merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan atau apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Tugas kelompok dan refleksi harian. Nah, untuk tugas kelompok ini nanti Bapak Ibu tergabung dalam 3 kelompok besar itu ya. Ada MIPA, IPS, sama satu lagi bahasa. Jadi untuk tugas kelompok nanti Bapak Ibu diskusinya sesama kelompoknya tersebut. Ya, juga nanti di learning management systemnya itu udah terbagi juga ya, sudah terbagi. Kebetulan untuk hari ini kalau nggak salah itu ada diskusi kelompok, nanti bisa Bapak Ibu bisa diskusi berdasarkan kelompoknya ya. Nanti sudah ada grup yang sudah ada apa ya, nanti bisa dicek di LMS-nya, itu sudah ada grup untuk masing-masing kelompok ya, baik itu IPA, IPS, bahasa, kalau nggak salah ada Bu Catherine juga gabung di sini ya, dan agama nanti mungkin kalau nggak salah ada di sana. Nah, secara prinsip umum di sini kegiatan pembelajaran adalah andragogi, jadi pembelajaran mandiri dari materi yang sudah disiapkan. Bapak Ibu bisa mandiri untuk mempelajari materi yang ada di sana, dan tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu guru bisa mencari bahan-bahan belajar dari platform yang lain ya, untuk menunjang pemahaman Bapak Ibu ya, mungkin di mana ya, di situs-situs ya yang biasa untuk Wikipedia kah atau Grammarly ya, untuk menunjang pengetahuan kita. Dan juga nanti kita memperhatikan keragaman karakter peserta, kita bisa saling menghormati seperti itu ketika diskusi maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kita bisa berpartisipasi aktif dan menerapkan model pembelajaran flip serta menerapkan konsep merdeka. Ya, Bapak Ibu tahu merdeka itu apa? Ya, merdeka itu singkatannya adalah mulai dari diri sendiri, kemudian E-nya itu eksplorasi, R-nya itu ruang kolaborasi, terus ruang refleksi terbimbing, kemudian demonstrasi kontekstual, dan A yang terakhir adalah aksinya, ya, aksi nyata. Jadi habis dari ini ya, kemudian aksinya apa gitu ya, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk sekolah. Oke, untuk secara prinsip khususnya kita dalam sehari 9 jam ya, 9 jam. Nanti usahakan kalau ada tugas-tugas itu Bapak Ibu bisa menyelesaikan ya, kalau bisa di hari itu gitu ya, di hari itu, jangan nunggu malam ya, atau nunggu besok gitu ya, kalau bisa ya, tapi nanti disesuaikan dengan jadwalnya Bapak Ibu sekalian ya, nanti disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu sekalian ya. Di sini ya ada yang belum berkeluarga, ada juga yang sudah berkeluarga, jadi disesuaikanlah gitu ya. Nah, kemudian kelas kecil kita jumlahnya kalau nggak salah itu nggak sampai 20 ya dalam IHT ini, serta pemanfaatan teknologi. Jadi semua materi-materi, semua tugas, dan semua aktivitas itu ditaruh di dalam LMS.
Nah, untuk struktur pelatihan tadi yang seperti disampaikan sebelumnya, jadi model dan strategi pembelajarannya adalah flip classroom. Jadi kita membalik aktivitas ya, membalik aktivitas Bapak Ibu duluan di kegiatan asinkronus sebelumnya, kemudian nanti di kegiatan sinkronus besok, nah, mulai dikuatkan ya, mulai dielaborasi untuk kegiatan-kegiatannya. Contoh di sana misalkan pada hari pertama kemarin peserta mempelajari materi orientasi pelatihan secara mandiri, berdiskusi dan bertukar pengetahuan dengan bantuan peserta lain pada kegiatan asinkronus. Nah, nanti pada hari kedua ya, peserta bersama peserta lain mengikuti elaborasi pemahaman. Jadi dikuatkan kembali ya, pengetahuan sudah Bapak Ibu gali kemarin secara mandiri ya, yang dipandu oleh instruktur pada kegiatan sinkronus melalui web meeting. Jadi hari ini saya bahasnya yang kemarin gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan hari ini ya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu di kegiatan kemarin. Oke, untuk pola pembelajarannya, pada pembelajaran diterapkan pada kegiatan pembelajaran ini, pembelajaran PPB ya, pembelajaran paradigma baru ya, adalah pembelajaran per hari. Jadi nanti setiap hari ya, kecuali hari libur ya, kecuali hari libur nanti nggak ada kegiatan ya, nggak ada kegiatan. Jadi hari Ahad atau hari Minggu itu nanti libur ya, di mana peserta disajikan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap hari. Nah, contoh di sini ada Bapak Ibu sudah ada kelihatan di LMS-nya juga pembelajaran ada bulat-bulat gitu ya, dari 1 sampai 8. Nah, itu menunjukkan pembelajaran hari keberapa. Nah, kebetulan yang bisa dilihat ya, yang bisa dilihat itu hari pertama dan hari kedua saja. Hari ketiga dan hari ke-8 masih belum bisa diklik ya, masih di nonaktifkan. Jadi nanti akan aktif ketika sudah waktunya ya. Semisal kemarin nggak bisa melihat kegiatan yang ada di hari kedua ya, nanti pas hari kedua, hari ini tadi pagi baru bisa diakses. Nah gitu. Atau kalau Bapak Ibu mau melihat secara detail apa yang dilakukan, bisa Bapak Ibu merujuk ke rundown IHT yang sudah di-share oleh Bu Fitrah sebelumnya. Nah, angka yang disajikan di sana merepresentasikan pembelajaran hari keberapa, mulai dari hari ke-1 sampai hari ke-8. Di mana kegiatan yang dilaksanakan nanti berbeda-beda sesuai dengan struktur pelatihan. Ya, untuk berpindah hari cukup diklik ya. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah bisa memahami aktivitas yang ada di LMS. Nah, untuk simulasi aktivitas asinkronus yang kemarin nih Bapak Ibu ya, di mana kan kemarin Bapak Ibu disajikan materi-materi ya, materi-materi, kemudian video pembelajaran, kemudian mengelaborasi pemahaman dengan fasilitator di kelas virtual ya, bertukar pengetahuan dengan peserta lain, kemudian ada menjawab pertanyaan reflektif ya, berdiskusi, kolaborasi, nanti saya sampaikan secara detail. Kemudian juga menuliskan blog ya, menuliskan blog ya. Kemarin saya sempat baca blognya Bapak Ibu, wah ternyata bahasanya tinggi-tinggi ya. Bahasanya luar biasa ya. Ini Bapak Ibu hebat-hebat semua di sini. Kemudian mengunggah tugas mandiri ya, jadi Bapak Ibu bisa mengupload tugas ya sesuai dengan instruksi yang ada di sana, dan juga menjawab pertanyaan kuis. Nah, kebetulan kuis nanti kalau nggak salah itu di hari kemarin itu kita belum kuis ya. Jadi berdasarkan rundown IHT itu di hari pertama harusnya kemarin kita ada tes awal, kuis awal. Nah, nanti mungkin karena nggak ada kuis awal, nanti mungkin ada kuis akhir, mungkin hari ke-8 gitu ya, kalau lihat di rundown. Nanti siap-siap Bapak Ibu materinya bisa dibaca-baca gitu ya, dan dilanjut-lanjut aja ya. Nanti ada kuis di hari ke-8 kalau nggak salah itu jam 13.00 sampai jam 14.00 itu hari Kamis tanggal 29.
peserta melakukan tes akhir. Nah, nanti mudah-mudahan nanti hasil output dari sini bisa memuaskan gitu ya, bisa memuaskan. Nah, kita mungkin bahas secara detail aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan Bapak Ibu di kegiatan sinkronus yang kemarin ya. Nah, di sini ada aktivitas sinkronus untuk menjawab pertanyaan reflektif. Ya, mungkin Bapak Ibu ketika melihat ikon yang gambar kayak dokumen, kemudian ada centang-centang itu, nah itu paling isinya cuma pertanyaan reflektif, ya, merefleksikan apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu alami di selama mengajar, gitu ya. Nah, pada kegiatan ini, peserta mengingatkan serta merefleksikan kembali pengalaman pribadi sebagai pendidik di sekolah, ya, dengan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa memandu untuk berefleksi. Nah, untuk menjawabnya, ya, melihat pertanyaan refleksi tersebut, ya, Bapak Ibu klik tombol answer the question, ya. Kemudian apabila misalkan Bapak Ibu ini sibuk gitu, sibuk, kemudian tidak sempat menyelesaikan pertanyaan reflektifnya, ya, nanti bisa di save juga, ya, di save sementara, kemudian nanti dilanjutkan lagi jika sudah siap. Yang bisa di resume kuesioner untuk melanjutkan. Nah, nanti kalau sudah, jangan lupa untuk di submit, ya Bapak Ibu, karena nanti statusnya di sini nanti belum tersubmit, ya. Kan banyak kasus, ya, seperti di LMS yang kita gunakan di sekolah, yaitu LMS Google Classroom. Itu kan banyak anak-anak, ya, ngupload tapi belum submit gitu. Nah, kasusnya sama seperti Bapak Ibu juga ini, ya, jangan sampai seperti itu, ya, sudah ngupload, sudah ngisi tapi belum ke submit, ya, jadi nanti nilai kosong. Nah, nanti kalau nilai kosong nanti bisa ditanyakan ke Bu Fitrah, ya, kenapa nilai saya kosong. Nah, kemudian untuk melihat jawaban Bapak Ibu bisa dilihat di your response. Nah, ini sudah Bapak Ibu lakukan di simulasi aktivitas kemarin, ya, untuk menjawab pertanyaan reflektif. Kalau tidak salah itu yang pertanyaannya apa, ya, yang mulai dari diri itu Bapak Ibu, yang mulai dari diri, yang apa yang Anda ketahui, kok mulai dari diri, yang simulasi aktivitas pertama, ya, simulasi aktivitas pertama yang ada pertanyaan apa, berdasarkan pengalaman Anda mengikuti dan melaksanakan pembelajaran online, LMS apa saja yang pernah Anda gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran online. Kan ada Moodle, Edmodo, psikologi, talent. Nanti kan Bapak Ibu kan udah jawab tuh. Nah, itu adalah pertanyaan reflektif. Oke, nah kemudian di kegiatan asinkronus, ya, Bapak Ibu disediakan juga materi dan diskusi, ya, dengan peserta lain. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau melihat ikon yang kayak gambar laptop ini, nah itu isinya materi. Nah, khusus untuk materi ini nggak ada completion-nya. Jadi kan nggak ada centang biru, ya, di sebelah kanan itu. Nah, kalau tugas-tugas itu biasanya ada centang birunya. Nah, untuk materi ini nggak ada centang birunya. Nah, justru nggak ada centang birunya, jadi Bapak Ibu harus tahu itu, kepo juga, ya, apa isi dari materi tersebut, ya, gitu. Ya, harus kepo, kemudian untuk melihat konten-konten yang sudah disiapkan di LMS. Nah, kemudian konten ini dirancang sedemikian rupa. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu ada kegiatan di penyampaian materi itu kan ada semacam kuis, ya, drag and drop, ya enggak Pak Wahyu? Pak Wahyu kemarin di pas materi ada drag and drop enggak? Geser ke atas, ke kiri untuk menyelesaikan soal itu. Ada sih, Pak. Oh, ada. Nah, ada. Ini ngetes aja Pak Wahyu udah baca belum ini. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada materi interaktif,
ya materi interaktif di dalamnya. Jadi mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam memahami materi yang ada. Di sana ada teks, gambar, multimedia, juga materi interaktif yang lain. Nah, kemudian sebagai di dalam penyampaian materi di sana ya, di materi di sana itu biasanya juga ada pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, silakan Bapak Ibu ketika ada pertanyaan, baik itu menjawab soal maupun Bapak Ibu mau menanyakan sesuatu tentang materi tersebut, di sana ada bagian yang namanya notes and question. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di sana, misalkan notes ketika untuk menjawab menjawab pertanyaan ya dari materi yang disampaikan, atau mungkin question, ada yang mau ditanyakan dari materi tersebut ya, siapa tahu nanti ada peserta lain atau bahkan instruktur yang menjawabnya ya. Mungkin kita sharing-sharing lah ya. Kita sharing-sharing ya pengetahuan yang sudah kita dapatkan, baik itu kita sesama peserta tentunya, dan bisa sharing-sharing, bisa saling menjawab pertanyaan yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti bisa dituangkan di kolom notes and question ya. Notes digunakan untuk catatan bagi peserta dan juga menjawab pertanyaan ya. Nanti di sana Bapak Ibu juga bisa nge-like ya nge-like pertanyaan, soal, jawaban dari Bapak Ibu yang lain, peserta yang lain ya. Kita pindah sosmed kita ke dalam LMS ini untuk sementara waktu. Nah, itu untuk penyampaian materi ya, yang ikonnya gambar komputer itu. Nah, terus ini ada kegiatan kolaborasi ya di kegiatan asinkronus. Nah, itu ikonnya kayak gambar orang kayak lagi bercakap gitu ya, kayak chat seperti itu. Nah, ini di kegiatan sinkronus ini peserta itu diminta untuk bisa saling bekerja sama dengan peserta yang lain ya, diskusi. Nah, diskusinya bebas, Bapak Ibu mau bikin meeting lagi atau mau diskusi secara langsung di sekolah ya, di ruang mana, silakan untuk menyelesaikan tugas kelompok yang ada. Nah, nanti di dalam diskusi itu, nah silahkan Bapak Ibu tuangkan ya jawaban dari jawaban Bapak Ibu ya, berdasarkan kenyataan di lapangan atau pengalaman-pengalamannya Bapak Ibu di lapangan seperti apa ya, sesuai dengan instruksi dari tugas kelompok yang diminta ya. Misalkan untuk apa begitu, nah, nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk tugas kelompok ini, nah di sana biasanya kita diminta untuk menjawab suatu pertanyaan ya, atau suatu kasus ya. Silahkan selain Bapak Ibu diskusi secara secara mandiri secara luring gitu ya, secara luring, jangan lupa Bapak Ibu bawa aktivitas itu ke dalam daring juga ya. Bapak Ibu bisa membuat sebuah topik discussion di dalam aktivitas kolaborasi tersebut ya, di dalam LMS ya, bisa menambahkan topik discussion. Nanti silakan salah satu orang di kelompoknya itu bikin topik gitu, nanti yang lain bisa ngomen, nambah atau nge-like gitu. Jadi terbangun diskusi di daringnya juga ya, selain yang di luringnya juga. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah Bapak Ibu lakukan juga di simulasi 12B3 ya. Kemarin kalau nggak salah itu 12B3 itu apa ya? Oh ya, ini yang yang diskusi kayak Bu Rika ini. Bu Rika bikin satu topik diskusi H1 kelompok MIPA. Nah, sudah mengerjakan sampai tugas keberapa? Wah, ini kan banyak ini ya yang komen. Nah, bisa seperti itu. Jadi selain diskusinya di luring,
di luring juga bawa diskusinya di daring. Daring. Ya, sebisanya menuliskan di daring itu seperti bagaimana ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk kegiatan kolaborasi ya, kolaborasi di kelompok dengan peserta lain. Nah, biasanya di kegiatan kolaborasi ini juga ada submission tugas. Ya, biasanya ada submission tugas. Nah, silakan nanti Bapak Ibu menyesuaikan submission tugasnya. Ada submission tugas pribadi, ada submission tugas kelompok. Nah, untuk submission tugas pribadi berarti wajib Bapak Ibu menguploadnya sendiri. Ya, kalau nggak ngupload sendiri nggak centang biru. Nah, kalau tugas kelompok, submission tugas kelompok cukup salah satu perwakilan saja. Jadi di LMS itu sudah diatur berdasarkan kelompoknya. Jadi ada kelompok IPA, IPS, bahasa, agama. Jadi kalau salah satu temannya misalkan kelompok IPA begitu, Pak Akbar ini yang kemarin cepat ngerjain tugasnya, Pak Akbar ngupload, udah. Jadi Bu Fonia, Pak Wahyu, Bu Rika itu udah centang biru juga ya, ikutan-ikutan centang biru juga. Nah, itu untuk tugas kelompoknya. Nah, nanti tugas kelompok itu berdasarkan diskusi Bapak Ibu sekalian ya. Ya, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di lapangan seperti apa. Nah, kemudian untuk submission ini jangan lupa Bapak Ibu di submit dan dikirim ya. Dikirim ya, sampai cuma di submit saja tapi tidak dikirim. Nah, terus ada aktivitas asinkronus yaitu membuat blog. Membuat blog. Nah, di sini kemarin itu ada yang membuat blog juga. Ini hebat-hebat ya, bahasanya juga luar biasa. Juraveros hebat-hebat. Saya sempat lihat tadi pagi, tadi malam ya, jam berapa? Jam 11 ya, ada Bu Fonia, terus Pak Wahyu. Hebat-hebat. Kemudian diawali itu kemarin yang cepat itu siapa, Mbak Ayu ya, atau Bu Rika. Nah, ini di pembuatan blog ini sama seperti kita buat blog sebelum seperti pada umumnya kalau Bapak Ibu pernah membuat blog gitu ya. Jadi ada title-nya, kemudian ada kontennya. Nah, nanti silakan disesuaikan dengan instruksi yang ada ya. Kan kalau blog itu kalau nggak salah di sebelah kanan itu ada instruksinya, ada refleksinya dulu ya, refleksinya apa, kemudian biasanya itu ada pertanyaan pemandu ya, pertanyaan pemandu untuk merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Nah, nanti dari pertanyaan itu Bapak Ibu tuangkan ke dalam sebuah blog ya, dibuat simpel-simpel aja ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas ya bisa ditanyakan ke KP, ke guru. KP itu guru apa tadi ya? Saya lupa. Komite pembelajaran. Komite pembelajaran. Ya, komite pembelajaran seperti apa? Bisa ditanyakan ke KP yang tergabung dalam kelompoknya Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu selain bikin blog juga bisa ngomen juga ya, ngomen ke blog yang ditulis oleh guru yang lain. Ya, contohnya misalkan kayak seperti siapa ya? Seperti Pak Akbar ya. Pak Akbar ngeposting tentang learning management system. Nah, itu kan ada dibalas tuh sama Mbak Ayu ya. Di komen sama Mbak Ayu. Mbak Ayu tanya, komen, apakah LMS itu aman untuk data sekolah? Nah, silahkan Bapak Ibu lanjutkan diskusi di situ, juga bisa juga ya. Misalkan sewaktu ketika mau buat blog, kemudian ada komentar di sana, bisa Bapak Ibu terlibat aktif juga di diskusi di dalam blog tersebut. Oke, kita lanjut. Ini ada berapa slide ya? Banyak sekali. Ada 21. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, Pak. Masih ada orangnya ya? Masih, Pak. Masih Pak, masih. Oh, siap. Oh, siap. Ya, pengalaman ngajar siswa hilang. Ya, jangan sampai terjadi ya. Oke, untuk buat blog di sini ada bisa klik new blog post ya, kemudian
tambahkan title sama message ya untuk kontennya, nanti bisa diposting, nanti akan muncul di tampilan Bapak Ibu. Terus ada kuis. Nah, ini yang kuis yang saya sampaikan tadi di awal ya, harusnya di pertemuan H1 kemarin itu ada kuis awal ya, karena kuis awal kemarin belum sempat kita lakukan, nanti mungkin hanya kuis akhirnya saja ya di hari ke-8 itu. Nah, untuk kuis ini Bapak Ibu itu dikasih kesempatan cuma 1 kali gitu ya, ya kayak kita ulangan gitulah ya, kayak kita ulangan pakai Google Form gitu, cuma 1 kali submit saja. Nah, jadi terus ada jangka waktunya ya, kalau tugas-tugas yang lain itu kan deadline-nya, due date-nya itu kan sampai besok pagi gitu ya. Nah, kalau udah lewat besok pagi itu Bapak Ibu tetap bisa ngupload juga tugasnya ya, cuma nanti di situ ya kayak seperti biasa kecentang, ketahuan ini terlambat atau enggak gitu. Nah, ini khusus kuis itu udah paten, jadi kalau udah lewat waktunya udah nggak bisa. Oke, ini untuk kegiatan sinkronusnya seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu ada meeting di dalam kelompok, silakan Bapak Ibu. Tadi kan lihat ada ini ya, ada break room ya, ketika masuk ke dalam main room ini. Ya, sempat nemu ya. Pas masuk ke sini, ini kan ada enter the room ya. Nah, di sini ada break room. Nah, break room ini nanti silakan Bapak Ibu gunakan untuk diskusi di kelompok. Jadi bisa diklik untuk buka tab baru. Jadi nanti main roomnya itu jangan di close ya, nggak usah di close ya. Jadi kayak diskusi kelompok sendiri gitu ya. Nah, diskusi kelompok sendiri. Nanti di main roomnya kalau lagi diskusi kelompok, main roomnya dimatikan aja mic sama videonya biar enggak apa ya, bahasanya tuh enggak gema gitu ya, enggak mantul-mantul. Nah, nanti kalau sudah selesai di break room kelompoknya, nah bisa itu di close ke break roomnya, kemudian kembali lagi ke main roomnya ya, ke room utamanya ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada diskusi kelompok di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kalau untuk hari ini kayaknya nggak ada ya. Saya yakin untuk teknis pembelajaran ini Bapak Ibu udah sedikit lebih paham. Nah, ini kaitannya sama due date ya, yang saya singgung tadi. Jadi setiap kegiatan-kegiatan di sana ada due date-nya. Ini ada beberapa activity completion ya yang perlu saya sampaikan, biar aktivitas yang Bapak Ibu lakukan di sana sudah ditandai sudah selesai. Nah, contoh yang pertama di sini ada activity completion untuk pertanyaan reflektif. Nah, dia dianggap selesai ketika Bapak Ibu udah nge-submit. Jadi udah nge-submit, nah nanti dia akan centang biru gitu ya di yang sebelah kanan. Terus kalau ada yang kegiatan kolaborasi ya, ketika Bapak Ibu itu udah menjawab atau mengomentari jawaban peserta lain, Bapak Ibu yang lain itu juga sudah memenuhi ya, activity completion-nya udah memenuhi. Kemudian untuk yang blog, jadi activity completion untuk refleksi pembelajaran, yaitu Bapak Ibu harus membuat blog dulu yang ngepost blognya dari hasil refleksi pembelajarannya dianggap komplit. Terus ada lagi bahan pembelajaran mandiri. Nah, bahan pembelajaran mandiri ini berarti Bapak Ibu harus membukanya one by one. Jadi dari awal dibuka ke page berikutnya, ke halaman berikutnya, sampai akhir baru dianggap selesai. Terus ada tugas-tugas. Nah, tugas ini dianggap selesai jika Bapak Ibu sudah mengirimkan tugasnya. Terus ada kuis, ya kuis ini belum kita lakukan, tidak ada di simulasi kemarin. Nah, untuk kuis ini nanti mungkin diadakan di hari ke-8. Nah, ini ketika completion-nya, yaitu ketika kita udah nge-submit kuisnya, baru dianggap selesai. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu kaitannya dengan teknis
uh, teknis platform belajar learning management system yang akan kita gunakan selama IHT di 8 hari ke depan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Nggak ada ya? Oke, kayaknya sudah jelas ini ya. Oke, kalau sudah jelas, ya kemarin Bapak Ibu sudah mengerjakan ini ya, strategi pembelajaran ya Bapak Ibu. Rencana belajar, ya, sudah dikerjakan ya. Oke, di sini yang sudah submit itu ada 9 orang, ya. Kemudian yang dalam bentuk draft ini ada 1 orang, ya. Draft ini artinya berarti yang belum submit ini ya. 1 orang dari seluruh partisipan ada 12. Berarti kurang 2, ya benar kurang 2 ya. Ada Pak Matias, sementara belum gabung sama Ibu Catherine. Nah, mungkin kita bisa belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Bu Fitra, ini perlu disampaikan rencana belajarnya Bapak Ibu guru enggak ya? Halo Bu Fitra, ada? Oh, Bu Fitra lagi nggak stay ya? Oh ya, kalau gitu, kalau nggak ada jawaban berarti iya gitu ya. Oke, berarti mungkin kita mulai dari siapa nih untuk menyampaikan presentasi rencana ya rencana belajar nih. Apa Mbak Ayu? Mbak Ayu siap? Kemarin sudah buat Kenapa rencana Pak? belajar Jangan kan Mbak Ayu? dulu. Jangan saya Pak. Tunggu dulu Pak. Siapa yang mau duluan? Monggo Bapak Ibu. Bu Fonia kah? Atau siapa? Pak Sigit? Pak Akbar? Ibu Rika siap, Ibu Rika. Oh, Bu Rika. Mana Bu Rika ini? Bu Rika, oh Bu Rika kok nggak gabung di meeting ya? Keluar tulisan. Oh, ketendang-tendang. Jaringan tidak bagus. Jaringannya Bu Rika lagi tidak stabil. Ya, siapa yang mau duluan? Monggo Bapak Ibu silakan. Kita Pak bisa Taufik belajar contohin bareng-bareng dulu, gitu Pak ya. Taufik. Kan di sana sudah ada pertanyaan pemandu toh di rencana belajar itu. Nah, tinggal di ini aja, jadi disesuaikan aja dengan jawaban yang ada gitu. Jadi misalkan di rencana belajar, misalkan yang pertanyaan pertama itu apa? Apa target Bapak Ibu dalam pelatihan ini? Nah, itu kan sudah ada pertanyaan pemandu. Nah, tinggal target Bapak Ibu di IHT ini apa gitu. Nah, tinggal sampaikan aja. Ya, mungkin yang pertama apa gitu, yang kedua mungkin buat investasi, yang ketiga mungkin buat apa, memenuhi tugas atau menimba ilmu. Yang nanti disesuaikan dengan pertanyaan pemandunya. Mungkin gitu aja sih, ya simpel-simpel aja. ya nggak usah dibuat rumit. Ya, monggo siapa yang mau duluan? Bu Alvin mungkin?
rencana belajarnya selama 8 hari ke depan. Oh iya, Bu Alfi. Oh ya, boleh. Monggo Bu Alfi, silahkan. Bisa di-share screen-nya ya. Monggo. Ya, simpel. Ini nggak ada benar salah ya Bapak Ibu ya, nggak ada benar salah. Kita sama mau belajar ya, saya juga belajar ini. Ya. Oke, monggo Bu Alfi, bisa di-share screen. Rencana belajarnya Bu. Rencana belajar. Siapa atau Bu Nur Utari yang kemarin sempat tanya gimana cara menyelesaikan rencana belajarnya itu? Bu Nur Utari? Iya Pak. Oke, kemarin sudah selesai ya rencana belajarnya Bu ya? Iya, Nur sudah Utari Pak. udah jelaskan. Ya, Iya, oke, ayo. mungkin bisa disampaikan apa rencana belajarnya Bu Utari selama 8 hari ke depan? Ya, Bu Utari sudah biar jelas, sebagai iya. motivasi buat kita ya. Ya, biar sebagai motivasi buat kita yang lain gitu ya. Kira-kira rencana belajarnya guru-guru yang lain tuh kayak gimana sih? Ya, motivasinya apa gitu. Oke, monggo Bu Nur Utari ya. Saya bisa di-share screen biar kita bisa lihat bareng-bareng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang rencana belajar saya. Yang pertama, target yang ingin saya capai dalam pelatihan ini, yang pertama yaitu saya berharap saya dapat memahami semua materi yang diberikan yang terkait dengan program sekolah penggerak dan tentunya dapat menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan dengan baik dan juga benar. Oke. Dan tantangannya menurut saya sendiri harus menjadi lebih kreatif dari yang sebelumnya agar dapat menyesuaikan diri dengan semua pencapaian-pencapaian belajar yang ingin dicapai. Dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut, yang pastinya dengan giat mencari tahu serta melakukan latihan-latihan secara mandiri untuk mengatasi tantangan yang ada. Terus siapa yang menjadi teman atau rekan pendukung selama pelatihan ini? Tentunya ada Pak Imam, Wahyudi, Bu Fitra, Pak Wahyu, Pak Sigit, Mem Alfi, Mem Anis, dan Pak Bagus sebagai rekan pendukung yang terus membimbing saya dengan sabar selama mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di dalam program sekolah penggerak sendiri. Terus yang terakhir, jam berapa waktu efektif untuk mengerjakan sesi asinkronus? Menurut saya, jam yang efektif yaitu jam 8 sampai jam 12, karena kalau misalnya dikerjakan siang di atas jam 12 itu menurut saya tidak efektif, karena itu jam-jam kritis di mana orang-orang sudah mulai pada capek, ingin istirahat, ingin melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan seperti itu. Jadi menurut saya waktu efektif untuk mengerjakan sesi asinkronus yaitu dari jam 8 sampai jam 12. Oke, Pak Taufik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih juga Pak. Ya, kasih Bu Nur Utari ya sudah menyampaikan tentang rencana belajarnya ya. Ya, motivasi buat kita tadi disebutkan waktu efektif jam 8 sampai jam 12 ya. Ya, berarti harus diselesaikan hari ini ya kalau ada tugas. Oke, mungkin siapa selanjutnya? Bapak Ibu.
Bu Fonia? Oh, kalau tadi Bayu. ibu-ibu, sekarang bapak-bapak ya. Kalau tadi mem, sekarang men. Siapa ini? Pak Wahyu, Pak Akbar, atau Pak Sigit? Ada anak-anak di kabupaten bisa saja, Pak. kota. Oh, Pak Akbar. Oke, silakan Pak Akbar. Oke, udah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah kelihatan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Oke, untuk rencana belajar saya sendiri untuk PSP ini, yaitu yang pertama ya, targetnya itu memperoleh pemahaman tentang PSP tentu saja. Terus yang kedua, mengikuti kelas dengan aktif. Yang ketiga, membangun relasi sesama pendidik. Terus yang keempat, memperluas pengetahuan baik itu secara pengetahuan umum maupun pengetahuan yang khusus, yaitu tentang LMS ini. Terus tantangannya itu ada beberapa ya. Saja minimnya pengalaman dan referensi. Terus yang kedua, waktu pelatihan mode asinkronus LMS ya. Terus yang ketiga, pembagian fokus kerja. Terus bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Yaitu memperbanyak diskusi, yaitu salah satu solusinya. Terus menambah pengetahuan literasi media pembelajaran. Dan yang terakhir itu membuat time schedule berdasarkan skala prioritas. Nah, siapa yang menjadi teman atau rekan pendukung Bapak Ibu selama pelatihan ini? Tentu saja teman pelatihan di grup diskusi ataupun teman-teman sesama instansi ya, teman-teman guru yang mengikuti PSP ini. Terus jam berapa waktu efektif Bapak Ibu untuk mengerjakan sesi asinkronus? Kalau saya pribadi itu malam hari Pak ya. Karena kalau pagi sampai siang itu untuk sekarang ya. Sekarang kan lagi apa istilahnya masa pandemi dan saya kebetulan lagi isolasi mandiri jadi tidak boleh berinteraksi dengan orang lain sehingga hanya bisa aktif pada malam hari aja, pagi sama siang itu tidak bisa. Oke. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak Pak Taufik. Oke, terima kasih Pak Akbar sudah menyampaikan rencana belajarnya ke depan. Oke. Baik, mungkin sudah bisa jadi motivasi kita ya Bapak Ibu ya buat rencana belajar yang sudah disampaikan Bapak Ibu Gubernur Utari sama Pak Akbar tadi ya, kira-kira targetnya apa. Nah, di sini untuk pengenalan platform LMS-nya ya, mungkin Bapak Ibu nanti selama kegiatan dari hari pertama kemarin sampai hari ke-8 jika ada kendala mungkin Bapak Ibu bisa ditanyakan ya. Kalau ada kendala teknis ya bisa ditanyakan ke saya pribadi atau ke ada Pak Akbar ya, juga Pak Bagus ya. Kalau untuk yang lain-lainnya ya, misal tentang materi mungkin bisa ditanyakan ke materi langsung atau bisa berdiskusi juga dengan guru KP yang ada di kelompok Bapak Ibu. Kebetulan nanti di hari kedua ini itu ada diskusi ya, ada diskusi nanti ada, kalau nggak salah ada 2 diskusi materi asinkronus Bapak Ibu, di materi pendidikan yang memerdekakan sama di materi kerangka kurikulum. Nanti mungkin bisa saling berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk membahas materi yang lebih dalamnya. Oke, mungkin saya cukupkan sampai sekian sampai di sini Bapak Ibu. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan dari sisi teknis Pak Akbar atau Pak Bas ya, rekan saya. Masih berusaha memahami yang pelajaran semalam Pak. Oh, siap. Oke. Ya, kita juga
meeting ya Bapak Ibu ya tadi malam sampai jam 10 ya. Oke, Pak Bas, gimana Pak Bas? Ada Pak Bas di sini? Nggak ada. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin mari kita tutup ya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Bapak Ibu? Belum kita tutup. Nanti selepas ini Bapak Ibu bisa melanjutkan ke kegiatan asinkronusnya ya, kegiatan asinkronusnya di sana ada beberapa kegiatan asinkronusnya. Terus kalau ada kegiatan kelompok ya silakan Bapak Ibu berdiskusi sesuai dengan kumpul novelnya. Oke, kalau tidak ada yang menanyakan nanti kita tutup kegiatan kita ini ya. Semoga apa yang kita dapatkan tadi bisa membawa manfaat ya Bapak Ibu ya, buat kita pribadi ya, juga buat lingkungan di sekitar kita. Kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Taufik. Oke, thank you.